Jika Anda suka, pastikan untuk berlangganan channel YouTube kami, Ringkas Viral. Klik tombol di bawah. Oke, mari kita bedah sebuah operasi militer yang benar-benar mengguncang dunia. Bayangin aja, seorang presiden ditangkap di negaranya sendiri. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat berani, penuh presisi, dan pastinya penuh dengan konsekuensi yang sama sekali nggak terduga. Coba deh bayangin situasinya. Pukul 2.15 dini hari di Caracas, ibu kota Venezuela. Gelap gulita. Dan ini bukan mati lampu biasa, tapi emang sengaja dipadamkan. Nah, di tengah sunyi senyap yang mencekam inilah, sejarah dunia sedang ditulis ulang. Lihat deh lini masa ini. Luar biasa kan? Dalam waktu kurang dari 2 jam, sebuah operasi militer Amerika Serikat benar-benar melumpuhkan satu pemerintahan dan ya, mengubah peta politik dunia. Semuanya terencana banget. Mulai dari serangan siber yang bikin kota gelap total, sampai target utamanya berhasil diekstraksi. Setiap menit, setiap detik, itu udah diperhitungkan dengan matang. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Gimana operasi yang super rapi ini bisa berjalan? Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi dari operasi tekad absolut ini. Dan jangan salah, ini bukan operasi kaleng-kaleng. Kita ngomongin kekuatan yang masif. Ada lebih dari 150 pesawat, mulai dari jet tempur siluman F-22 Raptor sampai bomber B-1B. Semuanya membanjiri langit Venezuela malam itu. Udah pasti dominasi udara total ada di tangan mereka. Nah, ini bagian yang paling keren. Coba lihat. Ini tuh perpaduan sempurna antara perang siber, elektronik, dan fisik. Jadi, sebelum ada satu tentara pun yang turun, tim siber AS udah mematikan lampu di seluruh kota. Di saat yang sama, pesawat EA-18G Growler ini tugasnya membutakan sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia yang canggih itu. Baru deh setelah semuanya lumpuh, helikopter siluman Night Stalkers masuk diam-diam, nurunin pasukan elit Delta Force dan CIA persis di depan target mereka. Canggih banget. Tapi operasi ini nggak berjalan mulus-mulus amat. Ada perlawanan sengit. Dan yang menarik, perlawanan itu bukan cuma dari tentara Venezuela, tapi juga dari 32 personel elit keamanan Kuba. Mereka semua tewas membela Maduro. Kematian mereka ini jadi bukti nyata, bukti yang nggak bisa dibantah, seberapa eratnya hubungan keamanan antara Venezuela sama Kuba. Oke, sekarang kita mundur sedikit. Soalnya, serangan dadakan kayak gini tuh nggak mungkin terjadi tiba-tiba. Ini adalah puncak, klimaks dari strategi tekanan yang udah dibangun bertahun-tahun sebelumnya. Jadi, gimana ceritanya sampai bisa begini? Nah, ini kuncinya. Supaya bisa melakukan intervensi ini, AS butuh pembenaran hukum kan? Jadi, mereka nggak bilang menyerang negara Venezuela, tapi mereka bilang lagi melawan organisasi kriminal. Nama organisasinya Kartel Matahari. Jadi pemerintahannya dianggap sebagai sindikat narkoba. Dengan cara ini, AS punya dalih buat melakukan tindakan militer yang masif. Strateginya udah dimulai dari jauh-jauh hari, sejak Maret 2020, dengan dakwaan narkoterorisme buat Maduro dan orang-orang terdekatnya. Coba lihat tabel ini. Satu persatu, mereka semua ditargetin kayak penjahat. Ada yang ditangkap, ada yang buron. Nah, penangkapan orang penting kayak Hugo Carvajal ini ngasih banyak banget info intelijen, yang akhirnya jadi bekal buat operasi penangkapan Maduro. Slide ini jelas banget nunjukin perubahan strateginya. Jadi bertahun-tahun mereka coba pakai sanksi ekonomi, tapi ya gitu-gitu aja, nggak mempan. Maduro tetap kuat karena didukung militer dan negara-negara kayak Rusia sama Tiongkok. Nah, puncaknya itu pas pemilu 2024 yang dianggap penuh kecurangan. Semua jalur diplomasi udah buntu. Akhirnya di bawah pemerintahan Trump yang kedua, mereka milih jalan yang jauh lebih keras, intervensi militer. Operasinya sendiri bisa dibilang sukses besar dari sisi militer. Tapi, apa yang terjadi setelahnya? Nah, ini yang bikin semua orang kaget, termasuk pihak oposisi di Venezuela sendiri. Disinilah babak baru yang penuh tanda tanya dimulai. Coba bayangin pemandangan ini. Nicolas Maduro, yang beberapa hari lalu masih jadi presiden, sekarang berdiri di pengadilan Amerika pakai baju tahanan. Luar biasa kan? Dan dia nggak nyerah gitu aja. Dia dengan lantang bilang, saya ini tawanan perang. Ini langsung membuka perdebatan hukum yang heboh banget soal apakah seorang kepala negara bisa diadili di negara lain. Disinilah ceritanya makin seru, kayak film. Kita semua mikir AS bakal ngangkat pemimpin oposisi jadi presiden baru kan? Ternyata enggak. Mereka malah ngambil langkah yang super pragmatis dan mengejutkan. Mereka merestui wakilnya Maduro sendiri, Delcy Rodriguez, buat jadi pemimpin baru. Loh, kok bisa? Jawabannya ada di kutipan dari Presiden Trump ini. Ternyata buat Washington, yang paling penting itu stabilitas dan kontrol, terutama kontrol atas sumber daya energi Venezuela. Demokrasi itu nomor sekian.
Mereka ngelihat Rodriguez ini orang yang bisa diajak kerjasama buat ngamanin kepentingan mereka. Sementara pemimpin oposisi, Maria Corina Machado, ya dianggap nggak punya dukungan kuat, jadi dikesampingkan aja. Tentu aja, tindakan seberani ini efeknya nggak cuma di Venezuela, getarannya terasa ke seluruh dunia. Konsep tentang kedaulatan negara dan hukum internasional langsung dipertanyakan. Dunia langsung terbelah. Negara-negara tetangganya di Amerika Latin, kayak Brazil dan Meksiko, jelas marah besar. Mereka bilang ini pelanggaran kedaulatan. Negara-negara rival kayak Rusia dan Tiongkok yang mereka mengecam juga tapi sambil ngitung untung rugi. Terus gimana dengan PBB? Ya seperti biasa, nggak bisa berbuat apa-apa karena diveto sama Amerika Serikat di Dewan Keamanan. Nah, akibat dari semua ini adalah lahirnya sebuah doktrin baru yang bisa dibilang radikal. Tujuannya bukan menjadikan Venezuela negara demokrasi, tapi menjadikannya protektorat energi. Ini adalah model baru, di mana kedaulatan sebuah negara itu jadi nomor 2. Yang nomor 1, kepentingan Amerika untuk mengontrol sumber energi negara itu. Terus gimana cara kerjanya? Gini, model ini disebut penggantian biaya. Intinya, Amerika bakal mengelola sektor perminyakan Venezuela. Semua hasil penjualan minyak masuk ke rekening yang dikontrol AS. Uang itu dipakai dulu buat bayar biaya operasi militer dan kontraktor-kontraktor Amerika. Sisanya baru dikasih ke Venezuela. Perusahaan-perusahaan minyak raksasa Amerika kayak Chevron dan Halliburton juga diundang lagi buat masuk. Secara militer, operasi ini nggak bisa dibantah, sukses besar. Tapi keberhasilan ini justru ninggalin satu pertanyaan besar yang bikin kita semua mikir. Pertanyaan tentang masa depan hukum internasional dan arti kedaulatan itu sendiri. Apakah ini bakal jadi contoh buat era baru, di mana negara kuat bisa seenaknya nangkap pemimpin negara lain yang dianggap penjahat? Atau jangan-jangan ini adalah awal dari berakhirnya konsep kedaulatan negara seperti yang kita tahu selama ini? Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!